Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan CSS. Nah, CSS ini adalah salah satu bagian dari markup language yang dapat mewarnai atau mendesain suatu halaman website. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah cobakan bagaimana cara membuat website menggunakan HTML. Nah, kali ini bagaimana cara kita mendesain halaman website yang sudah kita buat tersebut menggunakan CSS. Nah, di sini kita juga masih menggunakan referensi Web3 School. Nah, di sini kita bisa cek di Learn CSS. Nah, di sini banyak sekali tutorial yang bisa kita cobakan satu persatu. Nah, nanti kita akan sambil jalan cobakan fitur-fitur terkait dengan CSS tersebut. Nah, pertama ini kita sama seperti di HTML ya. CSS ini juga punya beberapa bagian. Ada ada 4 bagian yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Pertama, disebut dengan selektor. Nah, selektor ini adalah unsur yang ingin kita ubah desainnya. Jadi kita mesti tahu bagian mana yang ingin kita ubah desainnya atau ingin kita kita warnai ataupun ingin kita berikan desain lah terhadap bagian tersebut. Nah, itu disebut dengan selektor. Sama seperti kalau kita punya kamar ya. Kamar itu kan ada katakanlah ada dinding. Nah, dinding itu disebut dengan selektornya. Bagian yang ingin kita rubah. Nah, yang kedua ada disebut dengan properti. Nah, properti ini aspek yang ingin kita desain dari selektor itu. Kalau tadi selektor itu adalah unsur yang ingin kita ubah desainnya, sekarang properti. Properti ini aspek yang ingin kita ubah desainnya. Jadi katakanlah tadi kita punya dinding ya. Dinding ini apakah ingin kita berikan warna? Nah, kalau kita ingin berikan warna, itu disebut dengan properti. Sedangkan dindingnya itu disebut dengan selektor. Nah, berikutnya ada namanya value. Value ini adalah pasangan dari properti tadi yang menggambarkan nilai atau hasil akhir dari desain kita. Tadi kita sudah punya selektor yaitu dinding, kita sudah punya properti yaitu aspek warna yang ingin kita rubah pada dinding tersebut. Nah, value ini adalah warna apa yang ingin kita rubah. Bisa saja kan warnanya itu warna merah, warnanya warna biru, warnanya hijau. Nah, itu disebut dengan value. Dan terakhir itu deklarasi yang merupakan properti dan value yang telah berpasangan. Nah, jadi properti dan value yang telah dipasangkan itu disebut dengan deklarasinya. Jadi ada 4 komponen dari CSS dan akan selalu kita gunakan keempat komponen tersebut. Ada selector, ada property, ada value, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba buat di bagian latihan sebelumnya ya. Kita coba tambahkan latihan sekarang latihan 3 masih di HTML. Nah, di HTML ini kita akan coba buatkan CSS. Nah, sebelum kita masuk ke coding CSS, kita pelajari dulu cara penulisan coding CSS tersebut. Nah, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menuliskan CSS. Nah, pertama ada yang disebut dengan internal CSS. Nah, internal CSS ini adalah cara untuk mengubah desain atau suatu halaman web dengan memasukkan kode CSS-nya langsung pada dokumen HTML. Jadi ini kita punya dokumen HTML namanya latihan 3. Nah, disinilah kita akan langsung memasukkan kode CSS-nya. Kita coba buat seperti ini dulu. Ini format dasar dari HTML ya. Kita tetap pakai format dasar seperti ini. Nah, CSS-nya itu letak di mana? Kalau kita pakai yang internal CSS, kita letakkan di bagian head seperti ini. Atau di bagian body lah seperti ini ya. Kita tandai dengan style seperti ini. Nah, ini namanya internal CSS. Nah, misalnya kita coba punya ini ya. Kita punya H1 seperti ini. Judul website atau ini saja ya. Latihan CSS. Kalau kita coba jalankan, hasilnya kita coba tes di latihan 3 HTML kita. Kita coba jalankan. Ini dia latihan CSS. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa ada 4 bagian dari CSS tersebut. Pertama, kita harus tentukan dulu selektornya.
ini kita pakai internal. Internal tadi kan style CSS-nya itu ada di dalam HTML. Nah, internal. Jadi bagaimana cara penentuan selektornya? Di sini kita ada apa namanya? Tag H1 ya. Nah, yang kita akan warnai adalah heading ini. Ini adalah selektor kita. Nah, sedangkan propertinya apa? Propertinya kita ingin memberikan warna. Jadi kita kasih seperti ini. H1. H1 terus setelah itu kita akan kasih aspeknya adalah color, warna ya, seperti ini. Ini adalah propertinya warna. Selanjutnya value-nya, nilainya kita kasih apa? Misalnya kita kasih warnanya biru seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, nah warnanya berubah menjadi warna biru. Nah, kalau tadi itu tanpa CSS kan warnanya adalah warna hitam. Sekarang setelah kita berikan CSS, warnanya berubah menjadi warna biru. Nah, tadi ada selektor. Selektor ini adalah penentuan bagian unsur mana yang akan kita ubah. Selektor ini tadi yang ingin kita ubah adalah H1 nih. Nah, berikutnya tadi ada properti. Properti ini adalah aspek yang ingin kita desain. Aspek yang ingin kita desain itu adalah warna. Warna itu perintahnya adalah color. Berikutnya, value. Value itu adalah nilai yang akan kita berikan. Kalau color, warna berarti warna yang akan kita berikan. Bisa warna merah, warna biru, warna hijau, dan lain sebagainya. Di sini kita cobakan warnanya adalah warna biru. Nah, deklarasi itu adalah gabungan antara properti dan value yang telah berpasangan. Dan jangan lupa, antara properti dan value itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, akhirnya itu ditandai dengan titik koma seperti ini. Jangan sampai salah dalam mendeklarasikannya. Dan diawali dengan kurung kurawal seperti ini. Dan kurung kurawal penutup, kurung kurawal pembuka, dan kurung kurawal penutup. Nah, ini H1 karena di sini memang H1 yang kita ingin berikan warna atau ingin kita selektorkan. Nah, style langsung seperti ini disebut dengan internal CSS. Nah, yang style yang kedua, cara menuliskan CSS yang kedua ada namanya external CSS. Kalau internal CSS tadi itu coding CSS-nya itu berada bersamaan dengan HTML. Kalau external CSS berbeda. Coding CSS-nya kita buat di file yang berbeda. Nah, kita kasih nama seperti ini. Kita kasih style, misalnya style.css. Jadi ekstensinya kalau sebelumnya itu pakai HTML, sekarang ekstensinya pakai CSS. Nah, kalau kita pakai yang external CSS ini, kita tidak perlu menuliskan. Oh, gini kita ganti saja biar tidak rancu ya. Namanya adalah design lah ya. Nah, seperti ini. Kalau di internal CSS, kita harus menuliskan style seperti ini. Tapi kalau di desain, kalau kita pakai external CSS, kita tidak perlu pakai style seperti ini. Ini kita coba kopikan saja di sini. Ini kita hapus kembali. Harusnya warnanya berubah jadi hitam kembali. Nah, ini warnanya hitam kembali, artinya kita tidak menggunakan CSS di dalamnya. Nah, sekarang external CSS, bagaimana cara menggabungkan atau memanggil file CSS yang sudah kita buat? Nah, kalau internal CSS kan tinggal langsung dituliskan di sini, dia langsung berefek ya. Kalau external CSS tidak bisa langsung berefek seperti ini, walaupun kita sudah buat dia desain seperti ini ya. Tapi dia harus dipanggil terlebih dahulu. Bagaimana cara pemanggilannya? Kita panggil di bagian antara head ini ya. Link, rel, kita tulis, style, sheet, seperti ini. Terus kita kasih tipenya, ini adalah text CSS. Nah, setelah ini dia pemanggilannya, href. Yang kita panggil file dari CSS kita tadi. Pemanggilan filenya adalah, di sini nama file kita adalah design.css. Seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, harusnya dia sudah berwarna biru. Nah, sudah berwarna biru seperti ini, berarti HTML dan CSS yang kita buat tadi, itu sudah saling terhubung. Seperti itu. Jadi, tadi ada internal dan eksternal. Terakhir, ini kita hapus kembali dulu. Yang CSS yang terakhir itu namanya inline CSS. Inline CSS ini adalah kita menuliskan coding
CSS-nya langsung di bagian selektor yang ingin kita ubah, langsung di sini. Nah, tulisannya kita tulis style seperti ini. Terus kita tadi kasih warnanya color ya. Color kita kasih warnanya biru kembali. Seperti ini. Nah, kalau kita coba jalankan, dia berwarna biru. Jadi itu dia cara penulisan CSS-nya. Mau pakai yang mana, mau pakai yang internal CSS boleh, mau pakai yang eksternal CSS juga boleh, ataupun yang inline CSS juga boleh. Itu tergantung kebutuhan kita. Tapi biasanya kalau ngedesain desain halaman utamanya seperti ini, semua biasanya kita tulis di desain di file CSS yang terpisah agar lebih rapi saja kita memisahkan antara HTML dengan CSS-nya. Jadi kalau desain itu kita letakkan memang di file CSS-nya. Ini HTML untuk pembangunan websitenya, karena nanti akan ada bahasa pemrograman PHP yang akan kita gunakan untuk mengolah website kita. Jadi sebaiknya kita buat file CSS-nya pada file yang berbeda. Tinggal kita panggil saja file CSS tersebut. Seperti itu. Nah, terkait dengan apa saja yang bisa kita lakukan, tadi baru kita kenal terhadap color ya. Baru color, di sini ada color, terus ada background. Background ini warna ya, bisa warna, bisa gambar kita letakkan di situ dan lain sebagainya. Nanti sambil jalan kita akan cobakan bagian-bagian dari CSS ini. Jadi bisa dicobakan dulu cara mencobakannya, misalnya seperti ini, border nih. Border ini di sini dia sudah memperlihatkan bahwa kalau kita pakai yang CSS border itu hasilnya garis kotak seperti ini. Nah, kita coba tes di sini. Kita coba tes jalankan atau try it yourself sama seperti yang HTML, kita juga bisa pakai yang seperti itu. Tinggal kita cobakan misalnya seperti ini. Nah, tes. Kita tes di sini, ini kita hapus kembali ya. H1 kembali. Nah, kita kasih kita pakai yang eksternal saja ya. Eksternal berarti link real style sheet, terus kita kasih tipe teks atau CSS dan kita kasih href-nya jangan lupa ke desain titik CSS. Nah, kita coba jalankan kembali. Harusnya dia sudah berwarna, masih warna biru ya. Nah, sekarang kita lanjut kembali. Ini kita coba cek. Nah, kita bisa kasih warna di sini ada namanya. Kita kasih kelas. Nama kelasnya misalnya kita kasih nama kelasnya adalah judul seperti ini. Kalau kita coba jalankan seperti ini, kita ingin kasih warna di situ. Ini ya, P1 ini saja dulu ya. Kita coba tes. Ini tadi kita hapus dulu, nanti kita cobakan kembali. Nih, kalau kita coba jalankan, nah dia tidak ada warna garis apa-apa ya. Kalau di sini kan ada garisnya. Kita coba kasih bordernya. Di sini kita kasih border. Ini P. Kita coba jalankan paragraf. Belum ada warna ya. Kita coba cek kembali ini kesalahannya di mana. P border style. Nah, kita coba cek kembali border style. Nah, dia sudah berwarna ya. Tadi belum terrefresh ternyata ya. Ya, garisnya putus-putus sama seperti mana tadi ya. Kalau kita coba cek border ya, dia ngasih tahu ke kita ini masing-masing definisinya. Kalau kita kasih solid misalnya, kita ganti jadi solid boleh. Kalau kita ganti jadi solid, di sini kita ganti jadi solid misalnya. Harusnya garisnya di full. Ini kita coba abaikan ini dulu. Ya, kita tes dulu. Kita abaikan ini dulu. Kita coba jalankan. Dia berwarna.
Nah, tadi maksud dari kelas itu fungsinya itu apa? Nah, tadi kan masing-masing kalau kita kasih P seperti ini saja, berarti kan kita akan punya banyak P nih, banyak tag P-nya. Jadi kalau kita kasih hanya seperti ini berarti umum, berlaku untuk semua P. Jadi kalau hanya seperti ini berarti berlaku untuk semua P. Artinya ketika kita pakai tag P yang lain lagi, misalnya P ini latihan latihan CSS, dia juga akan terefek. Jadi akan ada efeknya juga di situ. Nah, bagaimana kan kita tidak mungkin semua tag P kita formatnya sama ya. Karena kan kita ngedesain ada yang berbeda-beda lah tampilannya agak lebih menarik. Nah, bagaimana cara kita memisahkannya? Nah, kita bisa kasih dengan nama kelas di sini. Misalnya kita kasih kelasnya adalah ini awal misalnya. Kalau kita coba jalankan, bentar, ini awal. Kita kasih di sini ya, harusnya ada titik awal seperti ini. Kalau kita coba jalankan, nah, yang berefek hanya yang kelas awal saja. Karena kita deklarasikan bahwa dia pembacanya mulai dari sini, P, setelah itu kelas. Kalau kelas itu ditandai dengan titik seperti ini, baru nama kelasnya apa. Nah, yang di bawah ini kenapa dia tidak bergaris, berefek, karena memang dia hanya P saja. Sedangkan di desain kita memberitahukan bahwa hanya ada P dan nama kelasnya apa untuk selektornya. Makanya di sini yang berefek itu hanya yang bagian atas ini saja. Sedangkan bawah tidak. Bagaimana cara kita buat yang bagian bawah juga berwarna? Bisa saja mungkin ya kita ingin defaultnya untuk P ini adalah border style solid juga, misalnya bukan border style solid ya, atau border style yang ini saja putus-putus misalnya. Ini garis yang putus-putus. Kita coba tes yang ini. Ini standarnya garisnya putus-putus. Bisa seperti itu. Tapi kalau kita ingin lebih spesifik, spesifiknya misalnya P ini kita kasih ini adalah kelas untuk akhir misalnya. Kalau kita coba jalankan, harusnya dia hilang juga nih. Kalau kita coba jalan, karena dia P ya, kita sudah deklarasikan P-nya di awal ini, maka semua yang P itu adalah garisnya putus-putus. Kalau kita tidak deklarasikan. Nah, sekarang kita deklarasikan, kita tambahkan lagi dia yang akhir. Kita tulis yang akhir. Kita tulis akhir di sini. Kita pisahkan, kita kasih border color ya. Bisa border color juga. Atau kita kasih yang lain juga tidak masalah. Nah, apa ya? Inset misalnya. Kita kasih yang inset dulu. Untuk ini, kita coba jalankan. Nah, ini dia bentuknya. Jadi kita bisa berikan dia yang umum dan kita juga bisa kasih yang lebih spesifik ya, seperti itu. Jadi ini penentuan kelasnya. Nah, boleh nggak misalnya kita kasih div seperti ini. Terus kita kasih kelas nih, div class. Kalau div class kita kasih apa namanya ya? Contoh satu lah dulu ya. Contoh satu ini isinya adalah ini kelas pertama misalnya. Kalau kita coba jalankan, ya kosong seperti ini. Kita ingin kasih dia warna ya. Berarti kalau warna itu color. Nah, kalau kita kasih di sininya itu kelas, maka dia harus diawali dengan tanda titik seperti ini. Seperti ini kelas. Contoh seperti ini. Nah, kita kasih color. Colornya warna, salah, kita kasih warna yang warna merah mungkin ya. Mana warnanya tidak muncul. Warnanya warna, kita kasih ini saja. Nah, kalau kita coba jalankan, nah warna merah seperti ini. Nah, kita juga bisa ada namanya div, bukan kelas tapi div ID. Div ID contoh 2. Ini kelas kedua. Kalau ID,
Nah, kalau kelas tadi ini titik ya, kalau ID coba kita kasih 2 juga titik. Nah, dia tidak berefek. Kalau dia ID, nih ya, ID. Kalau ID dia diawali dengan tanda pagar seperti ini. Kita coba tes. Nah, dia seperti ini. Jadi kalau kita pakainya kelas di CSS kita itu diawali dengan tanda titik. Tanda titik itu kelas. Nah, kalau kita pakai yang ID, itu berarti kita kasih dengan tanda pagar, jangan titik tapi tanda pagar. Baru dia berefek. Nah, itu terkait dengan penggunaan CSS kita. Nah, terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan di CSS, silakan coba bereksperimen di sini, silakan coba satu persatu agar bisa terlihat perbedaan atau fitur-fitur apa saja yang bisa kita lakukan di CSS tersebut. Nah, berikutnya, tapi nanti sambil kita buat aplikasi, kita juga akan pelajari fitur-fitur terkait dengan CSS tersebut. Untuk di pertemuan kali ini, kita hanya sekedar membahas bagaimana cara integrasi antara CSS dengan HTML-nya. Nah, jadi itu dia cara penggunaan CSS. Silakan untuk bereksperimen di semua bagian yang ada di sini. Dan nanti juga kita akan pelajari satu persatu terkait dengan CSS-nya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.